pernah berkata bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar hukum Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Yang terhormat, pembicara seminar hukum hari ini, Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI. Hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Saudara MC, Mbak Zira. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan berdiskusi ya, atau akan mengikuti seminar hukum yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus M. Fauzi. Nah, silakan waktu dan tempat saya persilakan pada Bapak Dr. Agus M. Fauzi untuk menyampaikan seminar hukum dengan tema demokrasi kontemporer. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Bapak Agus. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Agus. Terima kasih Pak Rokib atau Mas Rokib lah, supaya kelihatan lebih familiar gitu. Kalau Pak kelihatannya jaraknya jauh. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dekan, Bu Laili, Nadiratul Laili, atau sebelumnya Pak Rektor, seandainya ada yang mewakili juga, kemudian Pak Dodi, khususnya Pak Rokib yang mengantarkan diskusi pada pagi hari ini, alhamdulillah. Yang sangat kami banggakan para pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Tentunya dari struktural tadi ada disampaikan, ada Mas Rizky Giri, Mas Lulut, Mbak Zira, dan semuanya deh. Yang pasti kami bangga dengan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, lebih khusus adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum di UMG. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk berdialog atau menyampaikan semacam pengantar untuk kita berdiskusi, meskipun diberi label seminar hukum, tapi saya yakin bahwa ini adalah sebuah instrumen bagi saya dan teman-teman mahasiswa bagaimana mencarikan solusi terkait dengan demokrasi yang ada di negeri ini. Yang disampaikan oleh Mas Rokib tadi, identitas saya memang ya di Universitas Negeri Surabaya, sangat kental dengan The Journal of Society and Media. Jadi alhamdulillah Mas Rokib pada semester ini, semester genap kemarin sebelum ke ganjil ini, mahasiswa saya yang sudah publis ke jurnal itu dalam satu semester itu per hari ini sudah ada 17. Oh, luar biasa Pak Agus ya. Ya nanti alhamdulillah. Bisa meniru teman-teman mahasiswa UMG. Itu pun syaratnya harus bersinta, tidak boleh yang belum terakreditasi. Boleh Sinta 5, Sinta 6, 4, paling banyak Sinta 4, 5, 6. Sebagian ada yang Sinta 3, tapi yang paling banyak Sinta 4, 5, 6. Alhamdulillah, itu adalah semacam saya pamer kepada teman-teman mahasiswa ini, supaya ia terinspirasi bahwa ide-ide itu ketika ditulis, kemudian dipublikasi,
banyak orang yang membaca, dan kemudian seakan-akan kita juga langsung berdialog dengan kita. Maksudnya para pembaca itu bisa berdialog dengan kita secara langsung, seakan-akan begitu. Itu terkait dengan identitas saya, begitu juga sebagai Ketua Pusat Kajian Perubahan Sosial dan Media Baru, kita harus selalu aktif terkait dengan diskusi-diskusi begini. Seperti besok hari Kamis, kami membuat acara juga, Mas Rokib, terkait dengan apakah PPKM darurat ini perlu ada jilid kedua atau tidak. Nah, besok Kamis kita akan menghadirkan pengurus pusat atau PBID, kemudian dosen ilmu komunikasi Unpad, dan dari kita nanti akan kita, ya semacam ini, intinya ya semacam teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Gresik untuk bagaimana memberikan sumbangsih untuk negeri ini. Kalau nanti ada yang tertarik, monggo bisa bergabung untuk hari Kamisnya. Ya. Kembali lagi ke tema kita hari ini. Jadi mungkin ada panitia yang men-share terkait dengan PPT saya, bisa dibantu terkait dengan share PPT saya yang sudah saya kirim tadi pagi. Intinya bahwa kita mau membincangkan tentang demokrasi kekinian. Jadi kita tidak boleh terjebak dengan sebuah teori. Oke, ini alhamdulillah bisa dibaca, bisa dibesarkan supaya teman-teman yang membaca juga bisa lebih jelas. Oke, alhamdulillah. Demokrasi kontemporer atau demokrasi kekinian. Meskipun saya itu adalah tema utama adalah dosen sosiologi, dan fokusnya adalah sosiologi politik, sosiologi agama, dan sosiologi hukum. Kemudian ada kajian kebijakan pendidikan, tetapi membincangkan tentang demokrasi kontemporer insya Allah bisa. Karena di dalamnya juga kita, maksudnya saya ngajar tentang pengantar ilmu politik, sosiologi politik, dan macam-macam terkait dengan politik. Demokrasi kontemporer yang akan saya bawakan pada saat ini. Next. Selanjutnya, ini adalah demokrasi, rakyat berkuasa. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita ngomong demokrasi, kekuasaan itu ya di tangan rakyat. Kita masih ingat pada waktu pelajaran SD, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi penguasa sah di negeri ini adalah rakyat. Pada dasarnya, presiden, gubernur, bupati, itu harus tunduk kepada rakyat. Anggota DPR itu harus tunduk kepada rakyat. Substansi pemerintahan demokrasi, ya semuanya adalah rakyat. Tetapi, karena tidak ada hal yang bisa menyatukan, maksudnya nggak mungkin, taruhlah 270 juta penduduk di Indonesia, itu kemudian memimpin semuanya. Maka kemudian akhirnya dibentuk pemerintahan. Tetapi semuanya dasarnya adalah rakyat berkuasa. Government by people. Jadi pemerintahan dari rakyat. Demokrasi ini dianggap sangat ambisius. Ya tentunya iya. Ambisius untuk meyakinkan bahwa pemerintahan itu dasarnya adalah rakyat. Bukan ya dasarnya keturunan. Taruhlah dihubungkan dengan, oh orang tua saya raja, orang tua saya gubernur, maka saya jadi gubernur, dan lain sebagainya. Tidak. Demokrasi menginginkan bahwa dia berbicara keadilan, kesejahteraan, ya bagaimana perspektif rakyat itu dan selanjutnya dihadirkan. Yang awalnya adalah merupakan negara kota pada abad ke-6 sampai abad 3 sebelum Masehi. Pada waktu itu ada demokrasi secara langsung. Maksudnya demokrasi secara langsung itu ya semua pemerintahan rakyat terlibat langsung. Tapi dalam proses selanjutnya ada representatif demokrasi, ada perwakilan. Sehingga kita pada kesempatan ini kita mempunyai namanya wakil rakyat. Di level kabupaten ada, taruhlah di Gresik ya,
itu adalah 50 orang yang mewakili rakyat Gresik bagaimana menyampaikan kepada eksekutif. Di Provinsi Jawa Timur ada 100, di pusat ada 565 atau berapa begitu, terkait dengan para wakil rakyat ini. Yang mereka pada dasarnya adanya karena ada rakyat. Jadi jangan sampai misalkan DPR sekarang itu sewenang-wenang atau semau gue atau bahkan mengancam terhadap rakyat ataupun tidak memberikan sesuatu kepada rakyat. Dia itu hadir karena rakyat. Dia tidak mungkin menjadi ketua DPR tanpa ada rakyat, tanpa didukung oleh rakyat. Jadi dalam pemerintahan kita selanjutnya, atau khususnya dalam negara modern, selanjutnya menampilkan representatif demokrasi. Teman-teman semuanya, itu kita menyampaikan tentang legislatif, perwakilan rakyat. Selanjutnya bagaimana tentang eksekutif? Eksekutif pun juga. Jadi tidak mungkin ada seorang pemimpin tanpa dipilih oleh rakyat. Pada proses yang namanya semacam memberikan kepercayaan terhadap pemimpin. Sehingga pada kesempatan ini ada 70, taruhlah 76 atau 70 mahasiswa yang di sini. Ini adalah calon pemimpin-pemimpin semuanya. Banyak orang-orang hebat produk Universitas Muhammadiyah Gresik ataupun juga dari universitas yang lain yang gabung pada kami. Saat ini boleh teman-teman menjadi mahasiswa. Tetapi dalam perkembangannya, teman-teman nanti akan menjadi pemimpin, akan menempati posisi eksekutif ataupun legislatif. Nah, maka dari itu jangan sampai melupakan posisi teman-teman itu adalah substansinya di bawah kekuasaan rakyat. Bukan karena teman-teman sendiri. Jadi ketika ada proses menyampaikan pendapat, demonstrasi, ya jangan dianggap itu adalah melawan teman-teman, tapi mengingatkan, apalagi khususnya sebagai wakil rakyat ya. Jadi wakil rakyat kita itu mendapatkan gaji, taruhlah kalau di kabupaten kota itu paling enggak dalam 1 bulan, tidak hanya yang pendapatannya resmi ya, kalau tentunya non resmi lebih banyak lagi. Resmi itu kalau 25 juta dapat kalau kabupaten Gresik itu. Lebih banyak lagi. Apalagi dia nakal-nakal yang tidak resmi. Provinsi 40 pasti dapat lah. Begitu juga pusat pasti lebih tinggi lagi. Maksudnya bahwa uang-uang itu hadir karena ya posisinya sebagai wakil rakyat. Jadi nanti jangan sampai teman-teman ketika taruhlah 2024 nanti ada yang menjadi atau mencalonkan diri menjadi DPR atau DPRD, kemudian terpilih, lupa terhadap masa lalunya waktu dipilih. Itu jangan sampai. Karena kalau dia melupakan rakyat, yakin bahwa nanti di 2029 sulit untuk terpilih lagi. Apalagi mencemooh terhadap orang-orang yang memilihnya. Ketika setiap hari sebagai wakil rakyat itu didatangi oleh rakyat, itu ya tidak salah rakyat datang. Karena pada kesempatan ini, demokrasi kita adalah representatif demokrasi, mereka merupakan wakil dari rakyat semuanya. Sekali lagi, ini adalah sebuah semacam evaluasi bagi kita bersama sebelum teman-teman mahasiswa lulus dari bangku kuliah dan tampil menjadi pemimpin yang sebenarnya. Bisa dilanjutkan? Halaman selanjutnya. Jadi itu substansi demokrasi. Lanjut halamannya. Karena kalau kita melihat negara kita itu sungguh luas,
34 provinsi, hampir 600 kabupaten kota. Bisa dilanjut halamannya? Sehingga untuk meneropong terkait dengan Indonesia itu sungguh luas. Kemarin kalau kita terakhir mengikuti pilkada di Gresik, itu menarik karena petahana tidak terpilih. Maksudnya incumbent itu tidak terpilih. Mengapa tidak terpilih? Nah, itu yang selanjutnya teman-teman bisa meneliti mengapa tidak terpilih. Saya menjadi salah satu tema saya adalah tema-tema terkait dengan di politik lokal. Selanjutnya bisa dilanjutkan halaman selanjutnya yang meng-share Mas Resil Nur Syafa. Silakan Mbak Frisil untuk materi selanjutnya. Mbak Resil. Mbak ya Pak Mbak Frisil. Slide selanjutnya. Karena nama sekarang itu sulit Bedakan. diidentifikasi ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Rokin. Pada abad 6 sampai 14 demokrasi Yunani hilang, dikalahkan Eropa dengan struktur sosial feodal. Spiritualnya dikendalikan oleh paus. Ini mungkin menginspirasi juga pada saat ini. Yang mana demokrasi yang kita tampilkan setiap 5 tahun sekali, itu selanjutnya mengarah model abad 6 sampai 14 dahulu. Feodalisme kemudian muncul. Maksudnya, kalau di sini yang menampilkan adalah paus. Ini tentunya kita ngomong di Eropa ya. Begitu juga kalau kita melihat di Timur Tengah, relatif keberadaannya adalah para pemimpin taruhlah negara atau kelompok itu mendasarkan pada kepercayaan rohani. Dan itu kita pahami kalau teman-teman yang beragama Islam pun selanjutnya mengenal kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Di Indonesia pun pada abad tersebut, selanjutnya juga salah satu kiblatnya adalah ya terakhir taruhlah apa itu namanya kiblatnya ada tetap kekhalifahan. Jadi ada hubungannya misalkan Keraton Jogja dengan kekhalifahan yang ada. Intinya bahwa feudal itu kemudian pada abad 6 sampai 14 tampil di depan. Meskipun dalam perkembangannya selanjutnya taruhlah seperti Indonesia apa itu 17 Agustus 45 mendeklarasikan sebagai negara merdeka, kemudian demokrasi sebagai hal yang bisa mengatur negara ini. Terkait dengan kerajaan-kerajaan yang dahsyat, taruhlah kerajaan di Jogja, keraton di Solo, dan selanjutnya, itu selanjutnya cukup hanya menjadi bagian. Jadi kalau Jogja karena akhirnya menjadi daerah istimewa, tetapi di dalam struktur selanjutnya, di situ seakan-akan dalam level provinsi Yogyakarta, meskipun namanya daerah istimewa Yogyakarta. Magna Carta Piagam Besar 1215 kontrak antara beberapa bangsawan dengan Raja John Inggris. Ini adalah sebagai awal dari perlawanan terkait dengan ya rakyat terhadap para feodal tersebut. Kalau kita kenal selanjutnya di dalam Islam ada Piagam Madinah, meskipun pada waktu itu Rasulullah Muhammad menampilkan posisi sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara kota pada waktu itu. Pada abad 16 tersebut, negara bangsa kemudian mulai muncul di Eropa. Tentunya ini menginspirasi di berbagai negara di seluruh dunia. Renaissance dan Aufklärung kemudian ini yang menjadi cikal bakal negara demokrasi, maksudnya semuanya mencerahkan. Terkait dengan feudalisme, kerajaan dan lain-lainnya, itu adalah hal yang
menjadi sejarah. Tidak harus kemudian diberangus, tapi kemudian dia menjadi pemerintahan tersendiri. Taruhlah teman-teman bisa melihat bagaimana di Inggris, di Belanda, kerajaan itu masih ada, tetapi di sana ada Perdana Menteri yang bagaimana mengelola negara ini. Kerajaan sebagai proses jabatan turun-menurun tidak dihabiskan. Berbeda dengan pola yang ada di Indonesia. Ketika di Indonesia itu kemudian melihat kerajaan itu adalah tidak cocok dengan negara demokrasi, kemudian dihapus sehingga kita hanya mendengar tentang kerajaan Majapahit, Singosari, kerajaan Kediri, ataupun kerajaan-kerajaan lain yang melanjutkan. Taruhlah yang terakhir adalah Keraton Solo sudah menjadi bukan bagian yang penting, yaitu hanya semacam tempat yang dilindungi saja. Begitu juga Cirebon dan lain-lainnya itu. Jadi inilah makna Carta dan Piagam Madinah menjadi inspirasi bagaimana negara demokrasi muncul. Selanjutnya, Mbak Fresil bisa dilanjutkan. Oke, ini yang kita lihat terkait dengan Piagam Madinah, hanya sebuah contoh saja pada abad 7 yang menjadi inspirasi terkait dengan ya bagaimana nation state selanjutnya. Selanjutnya, saya merefleksikan tentang sebuah proses demokrasi prosedural, ini pada 2019, dan ini juga akan berulang pada 2024. Jadi nanti pada 2024 pelaksanaan pemilu yang mana bahkan sekarang digabung antara pemilu lokal dan nasional, semuanya di 2024. Pilkada sekarang diarahkan bersamaan 2024, meskipun sebetulnya para pengambil kebijakan ini adalah relatif tidak konsisten. Tidak konsistennya adalah pada waktu pemilu 2019, masih ingat Mas Rokib dan teman-teman, banyak orang meninggal dunia karena sebagai penyelenggara pemilu. Menghitungnya terlalu banyak. Waktu itu semangatnya adalah, kalau begitu antara pemilu legislatif dan pemilu presiden harus dipisahkan, supaya tidak banyak makan kurban. Tapi belum 5 tahun sudah melupakan. Bahkan semangat untuk menyatukan dengan pilkada dalam tahun yang sama itu bersemangat. Nah, mengapa itu kemudian diajukan? Atas nama efisiensi. Atas nama efisiensi, dalam bahasa Jawanya itu ngirit, itu selanjutnya penyelenggara awalnya menyelenggarakan pilkada sendiri, maksudnya pemilihan bupati sendiri, pemilihan gubernur sendiri, legislatif di awal tahun, presiden itu di akhir tahun. Sekarang rencananya di 2024. Lupa sekali lagi terhadap korban yang meninggal pada 2019. Dan kita pahami nanti pada tahun 2022, bulan Februari, tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Ini menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan tidak konsisten terkait dengan evaluasi mereka atau produk dari pemilu 2019. Tinggal saja menunggu korban-korban selanjutnya berjatuhan. Saya tidak tahu apakah teman-teman mahasiswa yang ada di Zoom meeting ini selanjutnya masih tertarik untuk menjadi penyelenggara yang kemudian seakan-akan dia antri untuk menjadi korban. Meskipun memang pada waktu 2019 kemarin, yang banyak meninggal itu adalah mereka yang larut usia. Yang generasi muda relatif agak jarang kecuali yang super sakit. Nah,
Tapi kan kita tidak tahu ya, karena semuanya dijadikan satu. Kalau teman-teman mahasiswa itu pernah merasa kerja dalam tekanan, tidak cukup tekanan tenaga untuk menyelesaikannya, tetapi tekanan politik itu kan berbeda. Teman-teman mahasiswa kalau diberi tugas oleh dosennya, misalkan silahkan membuat paper, apa itu namanya, yang nanti akan dipresentasikan. 2 minggu lagi selesai. Tapi di sisi yang lain, teman-teman juga aktif untuk membuat taruhlah seminar seperti ini oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum. Di sisi yang lain juga ada sebuah tekanan dari keluarga. Pokoknya ini adalah masa pandemi, maka kamu harus hati-hati. Tidur paling enggak 8 jam. Oh, itu kan tekanan semuanya. Akhirnya malah kemudian meninggalnya atau stresnya seseorang itu tidak cukup hanya mengerjakan hal itu, tapi karena tekanan-tekanan yang bertubi-tubi tersebut. Semoga teman-teman juga selanjutnya bisa merefleksikan terkait dengan evaluasi pemilu 2019 kemarin untuk menuju pemilu 2024. Next, selanjutnya. Mohon Mbak Frisil, slide selanjutnya. Jadi ngomong pemilu ini tidak ada habisnya. Iya. 3 teori asal partai politik. Ini adalah kita ngomong demokrasi prosedural yang melibatkan partai politik. Bahkan partai politik adalah semacam satu-satunya untuk menghadirkan pemimpin dan lain-lainnya. Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik, teori situasi historik parpol sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis dan perubahan masyarakat. Yang ketiga adalah teori pembangunan melihat parpol sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Jadi saya menjelaskan terkait dengan bagaimana yang kedua, hadirnya parpol itu sebagai alat untuk mengatasi krisis dan perubahan masyarakat. Apakah teori ini selanjutnya hadir di dalam kehidupan kepartean saat ini? Maksudnya, apakah partai politik dari level pusat sampai level kabupaten di Gresik itu selanjutnya menjadi alat lembaga untuk mengatasi krisis, menjawab terkait dengan perubahan masyarakat yang ada. Kalau tidak terjadi, maka dia adalah tidak menjalankan tugas-tugasnya. Dia hanya mempolitisir terkait dengan keberadaan parpol itu sendiri. Kita masih ingat setiap 5 tahun sekali menjelang pemilu, selalu ada partai politik baru. Ketika partai politik atau pengurus itu tidak setuju atau konflik dengan pengurus yang lama, maka dia mendirikan partai politik baru. Alasannya apa? Untuk merespon perubahan masyarakat, untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan selanjutnya. Adapun partai-partai yang lama yang sudah berjalan dan kemudian sudah mempunyai berbagai kursi, selanjutnya dia juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami hadir dengan platform baru, kami hadir dengan paradigma baru, kami hadir ingin menjawab bla 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 bla. Selanjutnya, apakah pasca pemilu sebelumnya jangan yang tadi dulu. Apakah pasca pemilu kemudian hal itu kemudian dihadirkan oleh para partai politik tersebut? Kalau tidak, sebetulnya teman-teman partai politik tidak konsisten terhadap apa yang mereka sampaikan ketika menghadirkan partai politik atau melanjutkan partai politik ataupun kemudian mengkampanyekan seseorang untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin dan selanjutnya. Begitu juga tentang teori pembangunan, melihat parpol sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Jadi
Dia mengatakan bahwa hanya dengan partai politiklah kemudian pembangunan ekonomi bisa berjalan. Apa yang terjadi? Hari ini para petani kita kesulitan untuk menjual gabahnya, hasil panen padinya. Mengapa? Karena taruhlah negara melalui Bulog ataupun Dolog tidak menerima. Coba teman-teman sebelumnya, coba teman-teman melihat atau bertanya kepada tetangga mereka yang biasa jual membeli padi dari sawah. Relatif sekarang mereka tidak bersemangat untuk membeli. Mengapa? Dalam suasana negara tidak membutuhkan. Tetapi apa yang terjadi di samping itu? Kita masih dengar impor. Itu kan hal yang hal yang sangat tidak masuk akal. Di satu sisi petani tidak bisa menjual karena terlalu murah, tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang nakal demi tentunya keuntungan diri dan kelompoknya, bisnisnya, selanjutnya impor. Itu kan semacam menampar para petani kita yang sebelum pemilu mereka itu dikampanyekan akan dimuliakan, akan disejahterakan oleh para wakil rakyat itu. Itu tentang pertanian. Tentunya hal yang lain juga pasti akan terkena. Kalau di Gresik pasti ngomong tambak. Nah, ini kalau teman-teman ngomong tambak, pasti akan tergugah bagaimana posisi tambak-tambak di Gresik ini. Maksudnya, apakah para petani tambak yang ada selanjutnya bisa lebih sejahtera atau tidak dengan hadirnya partai politik yang ada? Atau bahkan selanjutnya sekarang para petani tambak tidak mau bertambak lagi karena tidak mempunyai masa depan ataupun lainnya. Nah, itu yang menjadi PR bagi teman-teman terkait dengan yang terjadi di Gresik. Selanjutnya, Mbak Brasil, itu tentang teorinya tentang sekarang fungsinya. Nah, sekarang sebetulnya ini tadi kita ngomong sebelumnya, tapi kita agak berkebalikan. Fungsi partai politik itu adalah sebagai sarana komunikasi politik. Teman-teman, apakah merasakan hal ini? Sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik. Kalau komunikasi politik itu mungkin relatif elit di partai politiknya. Tetapi berbicara rekrutmen politik, maka ini adalah seharusnya menjadi wajah-wajah rakyat dalam proses rekrutmen politik yang ada. Apakah rekrutmen dari level yang paling bawah, taruhlah misalkan di Kabupaten Gresik, atau sampai level nasional. Maksudnya, misalkan Partai A, itu ketika menampilkan calon kemarin, mendasarkan aspirasi konstituen atau bukan. Misalkan Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, itu menampilkan calon, taruhlah calon bupati, ataupun memilih calon presiden, mengharapkan calon presiden, itu mendasarkan pada aspirasi para pemilih pada waktu pemilu 2024 atau kepentingan elit politik pada waktu 2020. Aspirasi 2019 atau kepentingan elit politik atau pemimpin di 2020. Kalau misalkan aspirasinya berbeda dengan rakyat, tetapi demi kepentingan elit pada 2020, yang terjadi adalah partai politik bukan sebagai rekrutmen politik, tetapi sebagai alat kepentingan elit atau beberapa orang saja mengatasnamakan rekrutmen politik dan selanjutnya. Sarana pengatur konflik, sebetulnya konflik-konflik yang ada di Indonesia itu dalam ilmu sosial itu tidak harus dihindari.
Ada kalau orang-orang eksak biasanya konflik itu melihat atau hal yang perlu dihindari, tetapi kalau orang ilmu sosial, konflik itu adalah hal yang sangat baik untuk membangun negeri. Taruhlah teman-teman kalau membaca karya-karyanya Marx, itu konflik itu adalah bisa menghadirkan kebaikan ketika manajemen konfliknya bagus. Tetapi orang ketika membaca label konflik, selanjutnya dia mencoba menghindar menjauh. Kalau dalam bahasa agama itu, Mas Rokib, kita mengenal fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam bahasa fungsi partai politik sebetulnya sebagai ya bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada itu selanjutnya dikelola dengan baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan di situ muncul konflik antara 1, 2, 3. Tetapi ketika tidak ada aturan dalam menghadirkan yang terbaik, maka yang terjadi adalah menampilkan kebaikan itu dengan penuh kesalahan atau intrik yang negatif ataupun dengan cara-cara yang pokoknya menang. Tetapi ketika ada sebuah regulasi terkait dengan proses itu, kemungkinan manajemen konflik atau fase khairat selanjutnya akan menghadirkan yang terbaik. Selanjutnya, Mbak Grasil, kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah beberapa alasan Basi tidak ikut pemilu. Saya menampilkan ini meskipun jauh dari pemilu, tetapi hanya untuk refleksi saja. Dan ini juga ketika ada pemilihan himpunan mahasiswa ilmu hukum atau BEM, itu mungkin muncul. Dan ini adalah refleksi dari masing-masing. Saya tidak mengenal calon, ini kan sebetulnya juga tidak masuk akal. Mereka itu calon pemimpin kita, tidak ada calon yang meyakinkan, padahal dia tidak mau menjadi calon. Kan taruhlah pada waktu 2019 kemarin banyak orang yang golput dengan alasan saya tidak punya pilihan kepada calon 1, calon 2 saya tidak cocok loh. Mengapa selanjutnya tidak mengkampanyekan yang selanjutnya? Nah, itu dalam bahasanya orang-orang politik. Dalam bahasa yang sebenarnya, ini kurang ajar ini orang-orang politik membatasi para calon ini. Kemudian yang ketiga, saya tidak mau taruhkan apa-apa, saya tidak merasa terwakili, jadi para wakil rakyat atau presiden ataupun bupati gubernur tidak merasa terwakili, tidak suka politik, ini kan sebetulnya tidak masuk akal ya. Kehidupan kita itu suka atau tidak suka, politik adalah hal yang bersama dengan kehidupan kita. Memilih jodoh itu politik, memilih pekerjaan itu politik, memilih apapun ya, ketika ada tema memilih itu adalah politik. Bahkan tidak memilih, taruhlah diet, itu juga politik. Politik tubuh, bagaimana kemudian bisa langsing. Nah, itu kan pilihan itu selanjutnya dari ekspresi dari masing-masing. Saya tidak punya waktu, pastilah semua punya waktu, tinggal kemudian menyempatkan waktu. Saya golput, ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, saya belum cukup umur. Ini kalau ini mungkin ada di beberapa tempat, mungkin terjadi, tetapi ketika dia mempunyai sudah cukup umur, maka mempunyai kewajiban terkait dengan berpartisipasi. Memang dalam hal partisipasi ini, yang alasan Basi tidak ikut pemilu ini sebagai jawaban terhadap mereka yang tidak tertarik. Tapi selanjutnya adalah, kapan negeri kita tampil orang hebat kalau kita tidak mendorong. Meskipun selanjutnya jauh sebelum pemilu 2024, kita harus berpartisipasi. Hari-hari ini ada kebutuhan misalkan, menyampaikan aspirasi terkait dengan bagaimana mengelola KPK, saya pikir itu harus disampaikan. Bagaimana pengelolaan proses pengadilan yang taruhlah teman-teman melihat hal yang aneh terkait dengan Pinangki, itu mungkin harus disampaikan aspirasinya. Begitu juga kasus-kasus hukum yang lain. Selanjutnya, Mbak Basil. Ini kita ngomong tema substansi dari materi saya.
sejarah reformasi 98, mungkin sebagian teman-teman mahasiswa 98 ada yang belum lahir, tapi ada yang baru umur 1 tahun, atau ada yang sudah menginjak remaja. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa 32 tahun rezim Orde Baru itu berjalan di negeri ini. Kita menulis rezim itu jangan kemudian antipati, karena kadang-kadang diberi label rezim itu selanjutnya marah. Padahal rezim itu kalau kita melihat pengertiannya, rezim adalah pemerintahan yang sedang menjalankan tugasnya, atau penguasa yang sedang memerintah, atau pemerintahan saat ini. Itu selanjutnya kadang-kadang gara-gara diberi, kamu rezim, itu menjadi kemudian negatif, padahal sebetulnya itu adalah kalimat yang biasa. Begitu kalimat Orde Baru. Orde Baru itu kan pada masanya, kalau adik-adik, kalau teman-teman mahasiswa hidup di zaman Orde Baru, wow, luar biasa. Orde Baru itu seperti reformasi pada saat ini. Jadi orang-orang yang hidup di Orde Baru merasa keberadaan rezim Orde Baru persis seperti rezim reformasi sebagaimana perasaan orang-orang saat ini. Kita bisa memberikan evaluasi kan sesudah Orde Baru sudah tidak ada. Nah, 32 tahun rezim Orde Baru pasti ada baiknya, ada negatifnya. Meskipun selanjutnya dia ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa. Jadi kekuasaan yang luar biasa itu hanya kalah dengan sebuah demonstrasi. Pemilu 97 memaksakan Pak Harto, banyak orang yang cari muka. Teman-teman yang sangat saya banggakan, hari ini atau sesudah reformasi sampai hari ini, itu kita mengetahui pasca rezim Orde Baru diturunkan oleh gerakan mahasiswa, maka ada sebuah regulasi terkait dengan bagaimana presiden itu memerintah di negara kita, yaitu dibatasi maksimal 2 periode, 10 tahun. Hal itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi pada saat ini, atau sebelumnya, pada waktu zaman Pak SBY tidak ada muncul presiden 3 periode. Tapi pada saat ini, muncul presiden 3 periode dengan alasan masih dibutuhkan, masih bagus, dan lain sebagainya. Coba kita lihat rezim Orde Baru 32 tahun kemarin. Rezim Orde Baru itu pada waktu pemilu terakhir, 97, persis seperti orang-orang sekarang ini. Banyak orang cari muka. Bagaimana orang cari muka itu nanti harapannya sesudah itu mendapatkan semacam jabatan atau kue-kue kekuasaan dari cari muka itu tadi. Sehingga sebetulnya pada 92 Pak Harto itu sudah mau turun. Tapi semacam dipaksakan oleh orang-orang cari muka, selanjutnya terpilih lagi. 97 Pak Harto juga sebetulnya mau turun. Orang-orang cari muka selalu mengatakan, Bapak masih dibutuhkan, Bapak itu hebat, negara ini hanya Bapak yang bisa memimpin. Apa yang terjadi? Pemilu prosedural, selanjutnya bisa memilih Pak Harto menjadi presiden. Karena sistem politik kita masih mendukung dengan pola itu. Negara kita masih pemilu atau pemilu prosedural, demokrasi prosedural itu tadi. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada 1 tahun dari terpilih pada 97, terpilih pada itu, Pak Harto diturunkan oleh gerakan mahasiswa. Pertanyaannya adalah, di mana para mahasiswa pada waktu pemilu 97? Apakah mereka tidak teriak bahwa Pak Harto itu kemudian tidak boleh mencalonkan? Para mahasiswa sudah menteriakkan, Orde Baru sudah selesai. Tetapi banyak orang cari muka. Nah ini kan
pada saat ini kalau teman-teman melihat di perkembangan di luar, itu kan ada sebagian orang yang bersemangat presiden 3 periode. Kemudian ketika disampaikan, loh, sebagaimana dalam konstitusi tidak boleh. Kemudian mengatakan, loh, bisa konstitusi dirubah. Ya memang apa itu regulasi dirubah itu bisa. Undang-undang saja sudah amandemen ke-4 kali kan, itu bisa. Apalagi hanya undang-undang pemilu itu bisa. Tetapi masalahnya adalah orang-orang yang mengubah, mereka yang duduk di DPR, MPR, itu atas nama aspirasi rakyat atau tidak. Masih ingat kita pada waktu tahun-tahun kemarin, ketika semangat wakil rakyat kita membonsai KPK, selanjutnya dilawan oleh para mahasiswa. Ini sebenarnya para wakil rakyat ini menyampaikan terkait dengan naskah atau perubahan naskah atau lain-lainnya di dalam proses perubahan regulasi kita, regulasi taruhlah undang-undang KPK pada waktu itu kemudian mendasarkan kepada orang-orang yang memberi aspirasi pada pemilu kemarin atau hanya kepentingan elit partai politik tersebut, itu yang menjadi masalah. Sehingga sebuah catatan besar kalau pada saat ini, maksudnya pemilu 2024 mencoba meniru pemilu 97, memaksakan dengan pola negara, maksudnya rakyat masih membutuhkan hanya bapak yang ya selanjutnya kemungkinan apa yang pengalaman 97 ke 98 itu sangat mungkin muncul. Karena kita ngomong refleksi mengapa sebetulnya rezim Orde Baru itu sekarang seakan-akan jelek semuanya, padahal saya mengatakan rezim Orde Baru itu bagus, ada bagusnya, tetapi gara-gara orang-orang yang cari muka itu menjadi jelek semuanya. Rezim Orde Lama itu juga tidak jelek semuanya, bagus juga pada zamannya. Tapi ada pada waktu itu kita masih ingat, di detik-detik terakhir rezim Orde Lama, ada orang yang cari muka. Bagaimana meyakinkan kepada Pak Karno pada waktu itu, bagaimana beliau bisa menjadi presiden seumur hidup dengan berbagai cara. Akhirnya kemudian ya rakyat, khususnya mahasiswa, sekali lagi mahasiswa yang melawan. Rezim Orde Lama turun karena mahasiswa, rezim Orde Baru turun karena mahasiswa juga. Jadi mahasiswa itu adalah orang yang sebagai pewaris sah negeri ini, dia mempunyai idealisme yang hebat. Tidak ada lain kecuali bagaimana negara ini maju dan bisa sejahtera. Secara demokrasi formal itu benar, sebab didukung, tapi dramaturgi demokrasi. Saya katakan tadi, 97 itu secara demokrasi prosedural benar, tidak ada yang salah. Penguasa memilih Pak Harto dengan mulus, tidak ada tantangan. Apalagi masih ingat ya pemilu 97 ya. PDI Perjuangan itu 0 kursi di DPR RI. Jadi akhirnya lebih mulus lagi dalam proses pemilihan Pak Harto pada waktu itu. Tetapi sekali lagi rakyat keinginannya berbeda. Meskipun dalam pemilu selanjutnya, pada pemilu 99, karena tema PDI adalah melawan rezim, maka pemilu 99, produk dari reformasi, PDI Perjuangan menjadi pemenang. Jadi, kita di dalam berdemokrasi itu tidak usah takut-takut. Pada suatu saat, taruhlah PDI pada 97, 0 kursi di DPR RI, pada waktu 99, menjadi pemenang pemilu. Itu semuanya karena salah satunya adalah dari dukungan moral, gerakan moral untuk menghadirkan terbaik untuk negeri ini ketika itu. Apakah pada sini seperti itu atau tidak, teman-teman, selanjutnya silahkan kemudian mengadakan penelitian apakah masih sama atau tidak terkait dengan hal itu. Ada dramaturgi demokrasi, yang saya katakan dramaturgi itu adalah teman-teman politik
menampilkan panggung depan, wajah depan dari bermain politik, itu berbeda dengan wajah belakang atau panggung belakangnya. Jadi ketika dia mengatakan Pak Harto, hanya Pak Harto yang mampu untuk memimpin negeri, Pak Harto rakyat masih membutuhkan, Pak Harto adalah yang terbaik, tidak ada kecuali Pak Harto meninggal, itu kan orang-orang dramaturgi. Padahal di belakangnya dia ada mainan sendiri, itulah politik. Orang-orang yang sangat kejam. Meskipun sebetulnya tidak semua politisi seperti itu. Sekali lagi dramaturgi demokrasi itu dimainkan karena sangat fenomenal terkait dengan panggung depan dan panggung belakang terkait dengan demokrasi prosedural yang ada di negeri ini. Diturunkan gerakan moral mahasiswa terdepan. Ini sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, hanya salah satunya adalah hanya di tangan Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum negeri ini kemudian bisa lebih baik lagi. Tetapi ingat ya teman-teman, teman-teman nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, itu sudah mulai kendor terkait dengan idealismenya. Sehingga pasti nanti 5-10 tahun lagi, 15 tahun, juga akan dikritik oleh kelompok baru mahasiswa. Karena teman-teman 5, 10, 15 sudah mempunyai kepentingan, taruhlah apalagi sudah bergabung ke partai politik. Pasti sudah, sekali lagi partai politik tidak salah, tetapi ketika dia menampilkan kepentingannya bukan untuk negeri, bukan untuk masyarakat, bukan untuk kesejahteraan rakyat, maka selanjutnya akan berbeda yang terjadi. Selanjutnya, Mbak Presin. Ini adalah perkembangan demokrasi di beberapa rezim. Saya tadi sudah agak mengupas. Orde Lama, Orde Baru, Reformasi Gus Dur, Reformasi Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Orde Lama, perkembangan demokrasi kita tentunya ya ala Orde Lama ya, dan kita tidak bisa menyalahkan. Dalam bahasa agama itu adalah ijtihad terbaik pada waktu itu adalah ya model rezim Orde Lama, belum ada tandingannya pada waktu itu. Bung Karno sebagai proklamator bisa memerdekakan negara kita dan kemudian melihat rakyat itu yang paling efektif adalah demokrasi terpimpin dan selanjutnya, yaitu produknya. Jadi tidak ada hal yang salah, itu yang cocok pada waktu Bung Karno pada waktu itu. Tetapi kehadiran Orde Baru menjadi antitesa terhadap Orde Lama. Reformasi apakah menjadi antitesa atau sintesis dari Orde Lama atau hanya sebatas antitesa dari Orde Baru? Itu selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pada waktu Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Negara kita hebat ya. Orang yang paling dihormati pada waktu reformasi, itu selanjutnya bisa diturunkan. Gus Dur bisa diturunkan. Sekali lagi, Gus Dur itu adalah orang yang sangat hebat. Banyak orang kagum terhadap Gus Dur. Tetapi, the power tend to corrupt. Jadi orang kalau sudah memimpin, itu berpotensi untuk corrupt. Siapapunlah itu, termasuk diri saya. Jadi kalau belum menjadi pemimpin, itu adalah menjadi orang-orang baik-baik. Tapi ketika sudah memimpin, manusianya itu kadang-kadang muncul. Akhirnya kemudian dia diturunkan oleh proses pada waktu itu, dan meskipun ada yang menolaknya, tapi kemudian beliau turun. Persis bagaimana pada waktu Orde Baru diturunkan, tetapi dengan cara yang berbeda. Begitu juga Orde Lama diturunkan, itu dengan cara yang berbeda. Kalau Bu Megawati turun dalam posisi memang pemilu selesai, kemudian pemilu 2004 dia mencalonkan lagi, tidak terpilih. 2009 tidak terpilih lagi. Akhirnya 2014 menampilkan Pak Jokowi pada hari ini, karena beliau sudah berapa kali pilpres kalah. Adapun Pak SBY adalah orang yang tentunya beliau terpilih dari proses demokrasi dan kemudian menghormati maksimal 2 periode pada waktu itu.
Pak Jokowi adalah juga relatif produk dari demokrasi, dan saat ini Pak Jokowi mendapat semacam ujian, mampu nggak beliau merefleksikan terkait dengan proses perjalanan demokrasi yang ada di negeri ini. Yang pasti bahwa dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, itu semuanya, ketika dia sudah melupakan rakyat, maka dia akan dilawan rakyat. Ketika dia memperjuangkan aspirasi rakyat, dia akan selalu dielu-elukan oleh rakyat. Dan ketika yang bersangkutan itu sudah mulai menabrak atau keluar dari rel-relnya, maka dia akan ditinggalkan, maksudnya akan dilawan oleh rakyat. Selanjutnya, penyelenggaraan demokrasi kekinian. Ini adalah mungkin sebagai yang perlu kita pikirkan yang bersama. KPK berbeda dengan semangat dihadirkan pertama kali. Jadi, kita masih ingat pada waktu KPK pertama hadir, bagaimana ini sebuah jawaban dari Orde Baru yang kolusi korupsi nepotismenya sangat tinggi, khususnya korupsinya. Meskipun kalau kita melihat pada waktu pemerintahan Orde Baru, juga ada yang namanya semacam pemeriksa, badan pemeriksa keuangan, dan ini sudah ada. Tapi semuanya adalah berdasarkan pada prosedur yang ada. Hanya prosedural saja, tidak substansial. Sehingga korupsi itu selanjutnya bersembunyi atas nama di belakang tema-tema pemeriksaan. Jadi ada, tetapi selanjutnya diberi label yang berbeda. KPK hadir kemudian untuk bersemangat memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, orang-orang sudah mulai gatal. Mereka yang menghadirkan KPK sudah merasa KPK menjadi ancaman terhadap dirinya. Dan selanjutnya, KPK sedikit demi sedikit kemudian bagaimana dikerdilkan. Meskipun mungkin tidak ada yang mengatakan, atau mereka mengatakan kami tidak dikerdilkan, tetapi ini adalah tuntutan atau ini adalah aturan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat, jelas berbeda antara KPK kemarin dan sekarang. Begitu juga terkait dengan siapa sebetulnya yang dihantam atau yang akan ditugasin KPK pada waktu awal. KPK pada waktu awal itu adalah sebagai alat pemberantasan korupsi. Mereka yang korupsi di atas 1 miliar. Sekarang ini, kemudian hanya tema 100 juta, 200 juta, itu kemudian KPK terlibat loh. Ngapain KPK ini kemudian makan atau menangkapin yang 100 juta, 200 juta? Bahkan ada kepolisian, ada lembaga penegak hukum lainnya. Seharusnya mereka, maksudnya KPK, fokus terhadap koruptor-koruptor kakap. Sehingga nanti tidak dikatakan KPK itu kemudian gara-gara tidak berani menangkap yang kakap, kemudian ketika di bawah 1 M, kemudian dia nggak ada pekerjaan, oh KPK nggak ada pekerjaan. Bukan. Substansinya KPK adalah pemberantasan korupsi kakap-kakap yang ada di negeri ini. Saya pikir ketika taruhlah kemarin Menteri Sosial, Menteri Kelautan itu ditangkap, itu adalah salah satu contoh yang itulah pekerjaan KPK yang sebenarnya. Kita mengapresiasi keberadaan KPK untuk pemberantasan. Wong ini orang-orang lagi sulit cari uang, mendapatkan uang makan dan lain sebagainya. Ini malah uang dikorupsi, bantuan sosial ini kan kurang ajar ini. Tetapi yang disayangkan adalah dalam perkembangannya. Tuntutan-tuntutannya apakah seideal sebagaimana yang digambarkan? Itu yang selanjutnya harus kita kawal dalam prosesnya. Label negatif berhadap orang kritis meski dijamin undang-undang. Teman-teman, para mahasiswa yang menjadi pelanjut menerus bangsa nantinya. Ini kan
kita itu kan dalam atau 10 tahun terakhir, mulai pemilu taruhlah 2012, pilkada di DKI, tema buzzer atau tema media sosial itu luar biasa. Sekarang ini kalau teman-teman taruhlah namanya seperti saya, Agus Mahfud Fauzi, ada Fauzinya, seperti Bu Laili tadi, ada Rokib itu. Ketika dia kritis, langsung dilabelin, oh itu Taliban itu, nah, gitu. Tapi ketika tidak kritis, maka dia aman-aman saja. Ketika diberi label Taliban, seakan-akan itu adalah ya teroris yang sangat membahayakan di negeri ini. Nah, kembali lagi kepada tema buzzer. Sebetulnya bagaimana dunia buzzer di dalam dunia demokrasi? Kalau kita melihat memang pada saat ini media sosial adalah salah satu yang menjadi tuntutan kehidupan. Tetapi yang perlu ditegakkan adalah ketika ada sebuah regulasi, maka yang namanya pelanggaran terkait dengan media sosial tidak hanya rakyat, tetapi penguasa itu harus ditegakkan. Kadang-kadang itu kan teman-teman selalu mungkin bertanya, bagaimana sih itu orang-orang kelihatannya kok aman-aman saja, atau bahkan kemudian ketika ada orang yang kritis dihantam dengan caranya. Itu mungkin teman-teman perlu berpikir bagaimana untuk mengatasi itu semuanya. Yang pasti bahwa ketika di dalam proses pemilu, regulasinya belum menggigit, sehingga hal itu cukup hanya taruhlah misalkan akun-akun yang ada cukup dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, tetapi tidak sampai kemudian pengaturan teknis selanjutnya. Demokrasi prosedural dominan, capres hanya yang diinginkan oleh kelompok tertentu. Jadi yang terjadi pada saat ini lebih sampai kepada persiapan pemilu 2024, tema intinya adalah demokrasi prosedural, belum demokrasi substantif. Sehingga mungkin sebagian dari kita masih kecewa. Taruhlah sekarang ada orang yang calon presiden hebat, selanjutnya dia tidak bisa mencalonkan gara-gara misalkan aturan pemilihan presiden dibatasi minimal dapat dukungan 20% dari anggota DPR atau perolehan pemilu yang terakhir. Ya itu sebetulnya masuk akal juga, rasional saja, rasional juga. Tapi seharusnya proses memutuskan partai politik mengusung calon A, calon B, itu bukan karena keputusan ketua partai atau rapat partai, tetapi adalah berdasarkan dari aspirasi pemilih pada waktu itu. Yang sekarang terjadi adalah partai politik membuat dukungan kepada seorang calon atau mengadakan semacam koalisi dengan partai politik lain, itu relatif tidak berdasarkan dari aspirasi pemilih yang sebetulnya pemilih sah negeri ini. Next, selanjutnya. Kita mungkin yang terakhir, oke. Saya pikir itu sebagai pengantar diskusi saya menampilkan ini terkait dengan jurnal saya yang Sinta 2, kemudian channel YouTube saya, mungkin kalau di channel YouTube itu teman-teman setiap hari Kamis akan selalu terinspirasi dengan pemimpin terpilih dengan pola model-model yang lain. Terakhir adalah dia pada hari Kamis kemarin saya menampilkan seorang aktivis yang kemudian dia dipecat dari partai politik, lari ke partai politik lain, dipecat lagi, tapi selanjutnya dia dalam musim 4 pemilu tetap terpilih meskipun dari partai politik yang berbeda. Kalau di dalam jurnal saya ini adalah tentunya jurnal relatif mengarah ke internasional, setiap publis minimal dari penulisnya dari 5 negara. Jadi mungkin bagi mahasiswa cukup bisa membaca untuk menjadi referensi. Kalau mungkin punya karya yang sangat bagus, boleh saja dimasukkan.
tetapi mungkin harus bersaing dengan para penulis lainnya. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Rokib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi putus ya Pak Rokib karena Oke. masalah jaringan. Mohon di Baik. sudah selesai kah Pak? Baru selesai Pak Rokib, baru selesai. Oh iya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ini tadi ada masalah di jaringannya. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Pak Agus cukup mendalam ya, dan juga banyak ilmu yang kita terima mengenai demokrasi, mulai dari sejarah demokrasi, kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia ya, kemudian bagaimana refleksi demokrasi tahun 2019, kemudian juga sampai yang ke kontemporer saat ini. Nah, di sesi tanya jawab ini ada 5 pertanyaan yang nanti silakan saudara-saudara untuk mengajukan pertanyaan, nanti akan ditanggapi oleh Pak Agus ya. Nah, boleh langsung raise hand, angkat tangan, menanyakan, atau bisa juga melalui chat room ya. Nah, saya persilakan saudara-saudara, teman-teman untuk mengajukan pertanyaan pada Pak Agus dari apa yang sudah tadi disampaikan, maupun mungkin juga dengan demokrasi kontemporer saat ini misalnya ya, yang banyak kritik yang disampaikan oleh teman-teman BEM UI, oleh teman-teman BEM UGM, dan yang terakhir misalnya oleh teman-teman BEM UNES gitu ya, mengenai pemimpin kita gitu ya, presiden, wakil presiden, ketua DPR, semuanya sepertinya mendapatkan kritikan dari mahasiswa. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Agus memang bahwa yang kemudian mengoreksi terhadap pemerintahan, baik itu Orde Lama ataupun Orde Baru, itu adalah mahasiswa. Bagaimana dengan kondisi reformasi saat ini juga silakan teman-teman mahasiswa yang bisa melakukan koreksi. Silakan Pak Rokib. Yang pertama ada Mbak Feti, ya, Mbak Feti. Ini apa dari Untak ya? Kemudian yang kedua, ya, silakan Mbak Feti.